semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 akan menjelaskan sedikit tentang efek karsinogenik pada mata kuliah radiofarmasi yang diampu oleh Ibu Anita Dwi Puspitasari. Anggota kelompok kami ada Meliana Maharani, Nur Hayati, Eva Rosiana, Lukman Alan, dan saya sendiri Mega Puspitasari. Teman-teman tahu nggak sih efek karsinogen itu apa? Kalau nggak tahu, ayo yuk kita simak bareng. Karsinogen merupakan zat yang dapat menyebabkan penyakit kanker. Zat-zat karsinogen menyebabkan kanker dengan cara mengubah asam deoksiniribukleat di dalam sel tubuh, dan hal ini seringkali mengganggu proses-proses biologis yang sedang terjadi. Radioterapi atau terapi radiasi merupakan metode pengobatan penyakit-penyakit keganasan dengan menggunakan sinar pengion. Terapi kanker memiliki 3 terapi dasar. Yang pertama pembedahan, yang kedua radioterapi, dan yang ketiga kemoterapi. Saat ini radioterapi merupakan pengobatan terpilih loh, dan bahkan dapat menjadi pengobatan tunggal sebagai tujuan kuratif pada kanker nasofaring dan pada kanker lidah 2/3 anterior stadium dini. Faktor pemilihan terapi. Yang pertama, stadium kanker. Yang kedua, ukuran dan lokasi kanker primer. Yang ketiga, status limfonodin. Yang keempat, status fisik dan mental pasien. Dan yang terpenting adalah kerjasama dari pasien. Menurut hukum Bergon dan Tribonde, makin aktif suatu sel berproliferasi, maka makin sensitif pula sel tersebut terhadap radiasi. Radiosensitivitas sel juga dipengaruhi oleh kadar oksigen yang terkandung di dalam sel. Makin tinggi kadar oksigen suatu sel, maka sel tersebut semakin sensitif terhadap radiasi. Kemudian respon biologis akibat radiasi tergantung pada jenis kelamin, jenis sel, individu, serta variasi berbagai kondisi umur, status psikologis, dan keseimbangan hormon. Sel kanker ini pada umumnya dalam keadaan proliferasi aktif sehingga lebih sensitif terhadap radiasi daripada sel-sel sehat yang ada di sekitarnya. Berdasarkan hukum Bergon dan Tribonde, sel-sel kanker dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, sel kanker radiosensitif dapat dihancurkan dengan dosis penyinaran 30-60 gauge dalam waktu kurang lebih 3-4 minggu. Dan yang kedua, sel kanker radioresponsif dapat dihancurkan dengan dosis penyinaran 40-50 gauge dalam waktu kurang lebih 4-5 minggu. Dan yang ketiga, sel kanker radiosresisten sulit dihancurkan walaupun dengan dosis di atas 60 gauge. Sedangkan dosis 60 gauge tersebut telah melebihi batas toleransi jaringan sehat, sehingga dapat merusak sel-sel sehat yang ada di sekitarnya. Radioterapi dilaksanakan dengan 2 metode. Yang pertama, radiasi eksterna, dan yang kedua, radiasi interna atau brachytherapy. Yang pertama, radiasi eksterna berlangsung jika terdapat jarak antara sumber radiasi dengan organ. Cara pemberian radiasi eksterna adalah dengan cara mengarahkan sinar pada lokasi jaringan kanker dengan jarak 80 cm sampai 100 cm dari tubuh pasien. Radiasi eksterna dapat diberikan pada hampir semua jenis kanker loh, tidak tergantung pada stadium, baik stadium awal maupun stadium lanjut. Radiasi eksterna ini bertujuan untuk melindungi jaringan di sekitar sel kanker yang tidak dapat terlihat. Biasanya metode ini dipakai pada tumor sepertiga posterior lidah dan tumor orofaring. Yang kedua, metode interna atau sering disebut brachytherapy diberikan dengan cara penanaman sumber radiasi pada tumor, sehingga jangkauan radiasi hanya terbatas pada tumor primer.
Metode brachytherapy ini juga memiliki keuntungan loh. Keuntungannya yaitu dosis maksimal yang diberikan tidak mengenai jaringan sehat yang ada di sekitarnya. Biasanya metode ini seringkali digunakan untuk tumor yang terletak pada 2/3 rongga mulut atau sering juga perawatan rekuren. Prinsip dasar yang digunakan dalam radioterapi sebagai metode pengobatan pada kasus-kasus keganasan adalah kemampuannya yang dapat menimbulkan kerusakan pada molekul yang dilewatinya melalui proses ionisasi dan eksitasi. Sel-sel yang terionisasi akan memancarkan elektron pada struktur ikatan kimia dan berakibatkan pecahnya molekul-molekul sel sehingga terjadi kerusakan sel. Penyebab utama kematian sel adalah kerusakan DNA yang dapat berupa single atau double break rantai DNA, perubahan atau kehilangan basa-basa pembentuk DNA, terjadinya crosslink antara DNA dan protein kromosom. Kerusakan DNA ini menyebabkan sel tidak dapat melakukan pembelahan ke tahap berikutnya. Keadaan ini sering disebut dengan kematian sel proliferatif. Namun, tidak semua kerusakan DNA mengakibatkan kematian sel proliferatif. Sebagian sel juga ada yang dapat diperbaiki, tergantung pada kerusakan sel tersebut dan tergantung pada tingkat radiosensitivitas sel. Perbedaan inilah yang sering dimanfaatkan dalam radioterapi dengan pemberian dosis secara fragmentasi. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan bosan untuk belajar untuk menambah wawasan. Sampai jumpa dan jangan lupa share, komen, like, and subscribe. Thank you, bye-bye.